Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan bahas kembali kitab Taqriratus Sadidah, ya. Fil Masail Mufidah karya Al-Habib Syed Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizallahu taala. Semoga yang kita bacakan ini bermanfaat dari diri kita, yang kita kaji insyaallah dapat menambah ilmuwan, dan dengan kajian ini juga semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kajian kitab ini dilakukan setiap hari Rabu dan Ahad di Masjid Nurul Iman, ya, Kampung Curug, Puri Serpong 2, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Monggo, ya, barang siapa yang mau ikut untuk pengajian setiap Rabu dan Ahad pagi ba'da sholat subuh, silakan datang langsung ke Masjid Nurul Iman. Ya. Kemudian kita ketahui bersama bahasan kita kali ini masih tetap ke bahasan tentang puasa, dan kita akan bahas tentang syarat sah puasa. Ya, syarat sah puasa. Kita akan langsung ke kitabnya. Ya, ini teman-teman, ya, kitabnya, ya, tentang syurutus sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Ya. Ai idza tawaffarat hadhihi syuruta shahhas shaumi. Ya, apabila, ya, atau jika semua, ya, syarat dari terpenuhi, ya, dari syarat-syarat ini nanti yang kita berikan, maka dikatakan sah puasanya. Dan syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, al-islamu, yaitu Islam. Ya. Islam harus beragama Islam. Ya. Fayus taratu ayyakuna musliman jami'an nahar, bahwa syaratnya adalah seorang muslim. Dan itu pada keseluruhan hari ketika dia berpuasa. Ya. Falau artadda lahdotan wahidatan, dan apabila, ya, dia itu, ya, murtad lahdotan wahidatan, walaupun sejenak, batola shaumuhu, maka batallah puasanya. Jadi syarat pertama, ya saudaraku, bahwa syarat pertama adalah harus orang Islam. Nah, dan Islam itu, ya, ketika dia dari terbit fajar sampai terbenam matahari ketika melaksanakan ibadah puasa, dia harus seorang muslim. Dan seandainya dia murtad, walaupun sejenak ataupun sebentar, ya, maka dikatakan puasanya batal. Kemudian yang kedua, al-aqlu, berakal. Maka dikatakan fayus tarotu ayyakuna akilan. Maka syarat yang kedua, ya, untuk syarat sahnya sebuah puasa haruslah berakal, ya, yang mempunyai akal. Mumayyizan,
Nah, mumayizan itu berarti kalau apabila seorang anak ya, anak yang bisa membedakan baik dan buruk ya. Bisa tahu mana ini benar, mana ini salah. Itu mumayyiz ya. Nah, mumayyiz ini dianjurkan untuk diajarkan lebih awal ya, supaya memahami puasanya ya. Tapi tidak menjadi syarat wajib ya, syarat sah. Maka dikatakan orang yang berakal ini jami'an nahar ya. Ya, berakal dalam keseluruhan hari, terutama hari siang. Walau junna, dan seandainya dia gila, walau lahdotan wahidatan, walaupun hanya sejenak, batola saumuhu, maka batallah puasanya. Wa amal igma'u, dan adapun orang yang pingsan ya. Jadi orang yang pingsan ya, atau epilepsi, wasukru, orang yang mabok, fasayati, maka akan dibicarakan tafsiluhu, penjelasannya fil mubtilati saum, dalam hal pembatal puasa. Nanti kita akan jelaskan ini dalam khusus kajiannya tentang al-igma, yaitu orang yang pingsan atau orang yang epilepsi, wasukru, dan orang-orang yang mabok. Ini akan dijelaskan dengan dalam bab selanjutnya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, annaqau minal haidi wan nifas, yaitu seorang perempuan yang terbebas dari haid dan nifas. Ya. Jadi ini syarat sah puasa adalah seorang perempuan yang terbebas dari haid dan nifas. Haid itu dialami setiap bulannya, sedangkan nifas adalah melahirkan. Fayastorotu, ya. Maka disyaratkan antakunal mar'atu, ya, bagi seorang perempuan tohiratan, dalam keadaan suci. Jadi perempuan itu harus dalam keadaan suci. Jami'an nahar, sepanjang hari siang ya. Jadi ketika waktu puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Walau hadot fi akhiri, ya, sekiranya seandainya hadot ya, dia haid fi akhiri, di waktu akhir, lahdotin, walaupun sejenak, minan nahari, pada waktu siang, walaupun sejenak dia keluar haidnya, batalah saumuha, maka batalah puasanya ya. Jadi buat puasanya batal. Wa kadzalika law tahurat, ya. Demikian juga andai kata dia suci ya. Jadi seandainya dia suci ya, asna'ahu ya, di waktu siang ya. Ya. Walakinna yusannu lahal imsak ya. Nah, seandainya dia ya misalnya haid ya, dan kemudian dia otomatis batal puasanya, maka seyoknya dia untuk disunahkan untuk menahan dari makan dan minum hingga waktu maghrib tiba. Ya, jadi jangan mentang-mentang dia sudah tidak puasa karena haid, dia makan dengan bebasnya. Maka ada penghormatan kepada orang lain, maka dia kalau bisa tidak menampakkan dirinya sedang tidak berpuasa. Yang keempat, ya, al-ilmu bikaunil waqtil qabilan lisaum, yaitu mengetahui bahwa hari itu ya qabilan lisaum, jadi memang bahwa hari itu sah untuk melakukan puasa. Ya. Jadi mengetahui waktu bahwa hari itu memang sah untuk melakukan puasa, ya.
Ya. Kemudian ayya'lama annal yauma alladzi yuridu an yasumahu yasihu fil saumu bi alam yakuna minal ayyami allati naha anis siyami fiha. Maksudnya adalah orang yang berpuasa, ya, orang yang puasa harus mengetahui, ya, mengetahui waktu yang sah untuk berpuasa, ya. Jadi bukan waktu yang menjadi larangan dalam puasa, ya. Jadi dia harus tahu waktunya adalah waktu yang memang eh, waktu yang bukan larangan dalam berpuasa. Nah, ini adalah syarat sah dari puasa. Kita lanjutkan selanjutnya. Surutu wujubis saum, ya. Syarat wajibnya puasa, ya. Syarat wajibnya puasa ida tawafarat hadis suruto, ya. Ida tawafarat hadis suruto wajib saum, ya. Apabila terpenuhi keseluruhan syarat ini, maka wajib berpuasa, ya. Nah, tentang syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Harus orang Islam, ya. Wala yuhatabu bihil kafiru fid dunya. Maka bagi orang kafir tidak dituntut, ya, tidak dituntut untuk melakukan puasa di dunia ini, ya. Wa amal murtaddu, adapun orang yang murtad, ya, kemudian dia kembali lagi masuk Islam, fayajibu, maka diwajibkan, ya. Fayujibu, maka diwajibkan alaihi atasnya al-qada'u, untuk mengulangi atau menunaikan membayar puasanya ida roja'a, apabila dia kembali ilal Islam, kepada agama Islam, ya. Jadi bagi orang yang murtad, misalnya murtadnya sudah 2 tahun, berarti dia ada puasa yang wajib yang tidak dilaksanakan, maka dia wajib qadha, ya, membayarnya apabila dia kembali kepada Islam, taqlidun alaihi, sebagai pembelajaran atasnya, sebagai hukuman atasnya, ya, atas perbuatan dia karena dia telah melakukan kemurtadan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah at-taklif atau mukallaf. Ya. Apa ciri mukallaf? Ayyakuna baligon akilan. Ini syarat mutlak dari mukallaf atau taklif yang kenai beban hukum adalah baligon, yaitu orang yang balik, akilan, dan berakal. Wa amma sobiyu, dan adapun sobiyu, anak kecil, fayujibu ala waliyi, maka diwajibkan atas walinya atau orang tuanya, amrihi, memerintahkannya, ayyak murahu, untuk diperintahkan, bisaumi, ya, untuk berpuasa, ya. Maka wajib atas walinya ini dimaksudkan adalah orang tuanya, untuk memerintahkan untuk puasa. Saat kapan? Sinina, ya, pada usia 7 tahun, ya. Pada usia 7 tahun dia diajarkan untuk berpuasa. Nah, kemudian memukulnya, wayat ribahu, memukulnya, ida tarokahu, apabila meninggalkan puasa, li istri sinina, ya, pada usia 10 tahun, ya, ya, in atokoh, jadi ketika dia mampu, ya. Yang ketiga al-itoqah, yaitu kemampuan, jadi orang yang mampu berpuasa. Maksudnya yaitu al-qudrah, ya, mampu untuk berpuasa. Al-qudratu alaihi, jadi mampu untuk melaksanakan puasa. Nah,
Jadi katakan pengertian dari mampu ya, al-itaqatu takuna hissan wa syar'an. Kemampuannya sifatnya lahiriah wa syar'an dan secara syar'i. Nah, apa secara lahiriah? Al-hissan ya, maka secara lahiriah fala yajibu ya ala syaihil harimil wal marid ya, maka tidak wajib atas orang yang sudah tua ya, orang yang sudah sangat tua ya, orang yang sudah sangat tua atau yang sakit-sakitan ya, ya, yang sakit-sakitan ya, kemudian layar biru ya, yang tidak ya harapan kembali untuk sembuh. Jadi sekali lagi kemampuannya ya dia mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka tidak wajib atas orang-orang yang sangat tua atau orang-orang yang sakit ya, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Syar'an secara syar'i wala yujibu 'alal haid, maka tidak diwajibkan atas orang-orang atau wanita yang haid dan nifas ya, an-nufasa dan orang-orang yang mengalami nifas ya, karena habis melahirkan, maka tidak wajib ya, tidak wajib atas orang-orang yang haid dan nifas. Tapi bagi mereka diwajibkan untuk qadha. Sedangkan yang pertama, bagi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa karena sudah tua dan sakit yang tidak bisa disembuhkan, sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, maka dia nanti membayar berapa satu mudnya dalam satu hari. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat selanjutnya adalah ya, as-sihah. Maka harus sehat. Wala yajibu 'alal marid, maka tidak diwajibkan atas orang-orang yang sakit. Ya. Nah, kemudian ada batasan ya. Batasan dikatakan orang itu sakit. Wadhabitul marid al-mubihul lil fitri ya. Jadi batasan orang yang marid, orang yang sakit ya, ya yang dibolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Ya. Yang dikatakan di sini bagi orang yang sakit yang dibolehkan tidak berpuasa ya, huwallazi yuhafu ya, dia dikhawatirkan ya. Jadi bagi dia dikhawatirkan ya, minhul halaku. Jadi membuat celaka ya, membuat celaka au taharul syifa atau memperlambat penyembuhan au ziyadatul marid atau bertambah parah sakitnya. Ya, bertambah parah sakitnya. Jadi batasan orang yang sakit ya, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa yaitu dikhawatirkan dia tambah parah atau menyebabkan kematian atau ya atau dia bertambah sakitnya ya. Maka yang demikian itu dinamakan mahdhar tayamum. Jadi disebabkan yang diperbolehkan tayamum di atasnya ya. Jadi kalau tayamum itu kan umumnya karena nggak ada air. Tapi karena ini sakit yang sangat parah, maka diperbolehkan untuk tayamum ya untuk melaksanakan sholat atau ibadah. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima ya, al-itqa ya. Apa itu itqa? Al-iqamah. Jadi kemampuan ya atau mukim, al-iqamah ya, yaitu mukim ya.
fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Maka tidak diwajibkan atas orang-orang yang musafir, orang-orang yang pergi dalam jarak yang sangat jauh, ya. Perginya sangat jauh, ya. Minimal adalah 82 kilometer, ya. Ya, 82 kilometer. Kemudian, ya, syaratnya adalah bagi orang yang musafir itu, ya, dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika safar, yaitu safarnya ayusafira qabla tulu'il fajri, yaitu ya perjalanannya dimulai sebelum fajar, ya, sebelum waktu subuh, ya. Sebelum waktu subuh diperbolehkan dia tidak berpuasa dengan jarak ya minimal 82 kilometer. Nah, kalau setelah subuh maka disarankan untuk tetap berpuasa. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ya kalau tidak berat, dia tetap boleh menjalankan puasa. Misalnya walaupun jaraknya 100 kilometer, tapi menggunakan pesawat terbang, itu mungkin tidak melelahkan, maka diperbolehkan untuk tetap berpuasa. Ya, ini ada pilihan. Ya, pilihan bagi orang-orang yang kalau memang berat untuk melakukan puasa, maka bisa untuk tidak berpuasa karena musafir, ya. Syaratnya tadi ya, di dalam mazhab Syafi'i bahwa itu dilakukan pada pagi hari sebelum waktu fajar. Oke. Nah, kemudian afdhalus shaumu lil musafiri illam yusyaqqa alaihi, ya. Jadi yang paling afdol berpuasa bagi seorang musafir yaitu sesuatu yang tidak menyusahkan atasnya. Fa'il syakka, dan apabila menyusahkan fal fitru afdolu, maka berbuka itu lebih baik untuknya, ya. Lebih baik untuknya. Nah, itu mungkin pembahasan kita ya tentang syarat sah dan puasa dan syarat wajibnya puasa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.